Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Jian. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soft skill public speaking untuk pemula. Jadi bagi kalian yang baru belajar public speaking dan pingin belajar, jangan lupa subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan bahas mengenai public speaking untuk pemula. Bagi kalian yang baru kenal aku dan pingin tahu keseharian aku, jangan lupa follow Instagram aku, Zihan Isra. Oke, sebelum masuk ke videonya, apa aja sih tugas-tugas moderator dan tips moderator online atau menjadi moderator saat webinar? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like video ini dan jangan lupa tinggalkan kolom komentar di bawah dan subscribe video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar. Oke, kita langsung aja masuk ke video. Let's get started. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu apa aja sih tugas moderator. Tugas moderator yang pertama adalah mengatur jalannya acara atau webinar berlangsung. Nah, jadi yang pertama kali seorang moderator harus tahu pembahasan apa yang sedang terjadi, topik apa yang sedang dibahas, atau topik apa yang akan dibahas. Jadi pastiin kalau kamu mau jadi moderator, pertama sekali harus kuasai topik pembahasan. Misalnya nih, kalian lagi webinar tentang kesehatan, maka harus paham betul sedikit mengenai pembahasan dari seorang narasumbernya nanti. Dan aku mau kasih sedikit tips bagi kalian yang baru menjadi moderator ataupun bakal jadi moderator 2 jam ke depan ya. Pastiin kalian kenali narasumber. Kalian wajib baca atau memahami apa yang nanti bakal narasumber paparkan dalam webinar tersebut. Kalau tips dari aku sih, pastiin kalian itu buat 2 atau 3 kalimat untuk menjadi kalimat penutup ketika nanti narasumbernya selesai memaparkan materinya atau pembahasannya. Jadi ada beberapa kalimat, apa yang disampaikan narasumber kalian sampaikan kembali untuk menjadi penguat atau pengikat bagi audiens. Seperti itu. Karena itu yang aku lakuin ketika aku menjadi moderator. Tapi ingat, 2 atau 3 kalimat tersebut bukan kesimpulan, tapi itu adalah kalimat sebagai penutup atau penguat aja, supaya ketika pas narasumber selesai memaparkan materinya, moderator tuh jangan diam aja, kasih sedikit kalimat penekan lah untuk audiens, supaya audiens ingat apa yang disampaikan atau apa yang dipaparkan narasumber tersebut. Ingat, bukan kesimpulan. Dan aku harap kalau kalian mau menjadi moderator, kalian itu harus punya skrip moderator. Aku kasih tahu ya, seorang moderator yang udah punya jam terbang yang tinggi dan jam terbang yang banyak, dia tetap punya skrip moderator. Karena setiap acara yang dia pegang, setiap webinar yang dia pegang itu berbeda-beda. Mulai dari narasumbernya, mulai dari audiensnya, dan mulai dari tempat acaranya itu berbeda-beda. Jadi pastiin kalian punya skrip moderator, punya skrip sendirilah, supaya kalian tuh mudah untuk berkata-kata. Jadi pastiin kalian punya skrip ya. Kita lanjut, sorry karena tadi lagi azan sebentar jadi aku break. Selanjutnya adalah tips menjadi moderator online atau moderator saat webinar. Ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Itu hal teknis. Yang pertama adalah jaringan. Jaringan ini hal yang paling penting ketika kita mau mulai webinar. Pastiin kamu punya jaringan yang stabil deh. Kalau misalnya kamu menggunakan data seluler, maka pastikan kamu memiliki banyak paket data. Atau kalau kamu misalnya pengguna WiFi, maka pastiin WiFi kamu lancar. Karena sekarang ini ya, WiFi apalagi IndiHome itu sangat bermasalah. Jadi pastiin kamu punya cadangan. Atau kamu bisa gunakan modem, supaya jaringan kamu nanti ketika webinar berjalan, jaringan kamu stabil dan jaringan kamu lancar. Jangan sampai nanti pas webinar dimulai, pas kamu lagi ngomong sebagai moderator, tiba-tiba jaringan kamu macet. Dan akhirnya bisa-bisa kamu nih keluar dari room webinar tersebut. Nah, jadi pastiin hal-hal tersebut tidak bakal terjadi. Pastiin jaringannya stabil dan jaringannya lancar ya. Nah, yang kedua adalah baterai HP atau laptop. Misalnya kalian mau jadi moderator, di sini kalian menggunakan handphone. Nah, kalian menggunakan aplikasi Zoom di HP. Pastiin HP kalian benar-benar penuh baterainya dan benar-benar nggak terganggu. Jadi pastiin kalau HP itu kan terkoneksi sama aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya WA, IG. Jadi pastiin dulu, kalian keluar dulu dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook. Terus kalau dari WA, kalian buat status dulu, please jangan diganggu ya, aku bakal jadi moderator jam segini-segini, nah gitu. Atau kalian silent dulu lah, supaya kalian tuh nggak terganggu kalau menggunakan HP. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan laptop, pastikan baterai laptopnya aman ya. Dan jangan lupa untuk sediain chargeran laptopnya.
Jangan sampai tiba-tiba nih di tengah jalan laptop kalian habis baterai dan akhirnya kalian berhenti. Nggak tahu kan nanti siapa yang bakal gantiin kalian jadi moderator. Kan nggak enak kan ya, misalnya kita mau moderator, kita udah powerful, kita udah siap-siap, kita udah mateng, tiba-tiba baterai laptopnya habis. Kan nggak mungkin kan ya. Jadi pastiin kalian sediain benar-benar baterai laptop atau baterai handphone kalian. Nah, selanjutnya adalah hal teknis yang benar-benar harus diperhatikan adalah pencahayaan. Jadi pastiin kalian benar-benar berada di ruangan yang penuh dengan cahaya yang terang. Karena kalian di sini menjadi moderator. Moderator itu bukan sekedar suara, tapi kalau via Zoom, seorang moderator harus menampilkan dirinya. Jadi pastiin kalian punya pencahayaan yang bagus, pencahayaan yang baik. Kalau ruangan kalian kurang cahaya, maka kasih bantuan lampu atau ring light. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya lampu atau ring light, maka kalian pastikan di tempat ruangan yang penuh dengan cahaya. Nah, selanjutnya adalah suasana yang mendukung. Pastikan ketika kalian mau mulai nih menjadi moderator saat webinar, pastiin lingkungan kalian suasananya aman-aman damai. Jangan di saat kalian nanti bakal mulai moderator, di situ banyak anak-anak main-main, jadi berisik dan akhirnya terganggu. Audiens kalian terganggu suara-suara dari luar. Jadi pastiin untuk cari tempat atau suasana yang aman. Nah, sebelum moderator berlangsung, ya kalian harus tahu dulu lah di mana kalian duduk, di mana kalian bakal mulai. Misalnya rumah kalian nih rame tamu atau ponakan-ponakan lagi pada ngumpul. Jadi ya kalian pastiin untuk agar mereka tidak mengganggu kalian ketika nanti webinar berjalan. Kan gak enak kan ya? Misalnya kita mulai nih webinar, terus suara-suara dari luar masuk tuh, itu bakal mengganggu telinga audiens. Dan pasti itu bakal mengganggu narasumbernya ketika memaparkan materi. Dipastiin untuk benar-benar diperhatikan suasana dan lingkungan sekitarnya. Perhatikan benar-benar. Ya, kalau mau lebih aman kalian punya ruangan sendirilah supaya orang nggak bebas keluar masuk, jalan sana, jalan sini, seperti itu. Dan tips selanjutnya adalah penampilan. Sebagai seorang moderator, baik online ataupun offline, penampilan tetap dijaga. Tapi yang namanya online, kalian pastiin cuma bagian atas sampai bawah doang. Sampai sini doang nih, sampai pusar doang. Jadi pastiin kalian rapi dari atas, dari kepala nih sampai sini doang. Misalnya bawah nggak panjang, nggak celana panjang, nggak pakai rok panjang, ya udah bodo amat lah. Karena yang kelihatan tuh kan bagian atas doang, atas sampai pusar lah. Jadi kalau misalnya kalian disuruh berdiri, ya tetap pasti yang kelihatan itu bagian ini doang, bagian kepala nih sampai pusar gitu. Karena bagian bawah itu biarin Tuhan dan kita yang tahu. Untuk selebihnya nah, jadi itu dia beberapa tips dari aku. Tips menjadi moderator saat online, pastiin kalian bener-bener untuk menyiapkan segala sesuatunya matang-matang, karena di sini kalian berpengaruh ya. Moderator itu berpengaruh. Ingat, penampilan tetap dijaga, bukan hanya ketika offline, ketika di pentas doang kita rapi, tapi bener-bener saat online kita juga harus rapi lah. Setidaknya menghargai narasumber dan audiens. Pastiin kalian pakai makeup ya kalau misalnya mau moderator, biar kelihatan gitu. Ingat, pencahayaan dijaga, itu sangat penting. Dan yang paling penting dari semuanya adalah audio, karena tanpa audio performnya nggak bakal lancar. Ingat, audio. Kalau kalian misalnya nggak punya mic atau clip on, ya kalian gunain aja HP kalian nih bener-bener ada suaranya. Jangan nanti pas dimulai audiens nggak kedengaran suara kalian. Jadi bener-bener sistem yang di HP itu bener-bener pastiin aktif atau on, oke? Pastiin audionya hidup, jangan sampai mati. Nanti udah ngomong panjang-panjang, terus akhirnya kita bilang, ngerti teman-teman? Bagaimana teman-teman? Bagaimana audiens? Bagaimana? Cuma kedengeran yang akhirnya doang, bagaimana? Pembukaannya nggak denger. Jadi pastiin kalian menyiapkan segala sesuatunya. Itu tips dari aku mengenai tips moderator saat online. Kalau kalian punya pertanyaan seputar moderator, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka, ada dislike di sana. Makasih udah nonton videonya. Dan aku harap kalian paham, aku harap kalian mengerti apa yang aku jelasin. Makasih teman-teman semuanya. Thank you, see goodbye, stay healthy, always positive. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.